Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noviani dengan NIM 1200106 dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 5A. Di sini saya akan menjelaskan sebuah soal tentang uji Pascal Will. Di sini soalnya seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan prestasi mahasiswa yang diajar oleh dosen A, B, C berdasarkan data berikut. Apakah dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan prestasi belajar antara mahasiswa yang diajar oleh dosen A, B, C dengan alfa 0,05%. Diasumsikan data tidak berdistribusi normal. Lah, baiklah, di sini kita lihat datanya. Di dosen A ada 36, 45, 45 dan 61. Di dosen B datanya ada 50, 50, 40, 77, 60 dan 43. Dan di dosen C ada datanya yaitu 62, 90, 45, 70 dan 90. Nah, penyelesaiannya langkah pertama yaitu hipotesis uji. Di mana hipotesis 0 atau H0 prestasi belajar mahasiswa untuk ketiga dosen adalah sama. Dan hipotesis alternatifnya atau HA adalah prestasi belajar mahasiswa untuk ketiga dosen berbeda. Minimal ada satu yang berbeda. Langkah kedua yaitu menentukan kriteria uji, di mana terima H0 bila si hitung lebih besar sama dengan si tabel. Terima HA atau hipotesis alternatif bila si hitung kurang dari si tabel. Nilai si tabel ini diperoleh dari tabel si square dengan alfa 5% sama dengan 0,05 dan DF sama dengan K dikurang 1. Nah, untuk langkah ketiga yaitu statistika uji menggunakan uji Pascal-Will. Nah, baik, langkah selanjutnya yaitu langkah 4 yaitu analisis data. Yang pertama, kita membuat rankingan dengan cara menggabungkan seluruh data pada satu kolom. Nah, datanya ini kita urutkan dari data yang terkecil ke yang terbesar, dimulai dari 36, 40, 45, 45, 45, 45, 50, 50, 60, 61, 62, 70, 77, 90 dan 90. Nah, selanjutnya yaitu kita menentukan rankingnya. 36 terletak di ranking 1, 40 terletak di ranking 2, 45 terletak di ranking 3, begitu juga selanjutnya sampai ke 90 terletak di ranking 15. Untuk selanjutnya yaitu menentukan hasil ranking. Di sini kan 36 terletak pada ranking 1, jadi di sini titik 1. 40 terletak di ranking 2, di sini titik 2. Nah, di sini 45, 45, 45, 45. Dikarenakan ada 4 data yang sama, jadi rankingnya ini 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 6 dibagi dengan jumlah data yang sama, yaitu dibagi 4. Jadi 18 dibagi 4 hasilnya 4,5. Jadi skor 45 ini hasil rankingnya 4,5, 4,5, 4,5. Nah, selanjutnya 50 ini kan juga ada dua data yang sama nih, 50, 50. Jadi rankingnya 7 ditambah 8 dibagi 2 hasilnya 7,5, 7,5. 60 terletak di ranking 9, 61 terletak di ranking 10, 62 terletak di ranking 11, jadi hasil rankingnya juga 11, 70 terletak di hasil rankingnya 12, 77 hasil rankingnya 13. Nah, di sini juga ada data yang sama yaitu 90. Jadi 14 ditambah 15 dibagi dengan 2 yaitu jumlah data yang sama. Jadi 29 dibagi 2 hasilnya 14,5. Skor 90 ini hasil rankingnya yaitu 14,5. Nah, selanjutnya kita masukkan nilai ranking yang telah dihitung ke dalam tabel tiap kelompok. Ini nih dosen A, ranking dosen A, dosen B, ranking dosen B, dosen C dan ranking dosen C. Ini nih kita dapatnya dari sini. Jadi kita lihat nih 36 rankingnya 1, 45 rankingnya 4,5, 45 juga rankingnya di sini 4,5. Begitu juga selanjutnya
90 kan terletak di ranking 14,5. Nah, selanjutnya kita jumlahkan nih jumlah n-nya. Di sini kan ada 1, 2, 3 dan 4. Jadi jumlah n1 sama dengan 4. Selanjutnya kita jumlahkan n1. Dapatnya dari 1 ditambah 4,5 ditambah 4,5 ditambah 10. Hasilnya yaitu 20. Nah, selanjutnya dosen B. Ini nih n-nya kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi n-nya ada 6. R2 ini didapat dari ranking dosen B. Ini kita tambahkan nih 7,5 ditambah 7,5 ditambah 2 ditambah 13 ditambah 9 ditambah 4,5. Hasilnya yaitu 43,5. Dan n3-nya ini didapat dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jumlah n-nya ada 5. Dan n3 ini didapat dari 11 ditambah 14,5 ditambah 4,5 ditambah 12 ditambah 14,5. Hasilnya yaitu 56,5. Baiklah, selanjutnya yaitu yang C, menghitung nilai uji Pustelwalis atau H menggunakan rumus H sama dengan 12 per N dikali N ditambah 1 dikali sigma J sama dengan 1 dikali N J kuadrat per NJ dikurang 3 dikali N ditambah 1. Nah, tadi kan sudah kita ketahui kalau N itu N1-nya 4, N2-nya 6, dan N3-nya 5. Jadi dijumlahkan hasilnya 15. Dan tadi kan juga sudah kita ketahui kalau N1-nya itu 20, R2-nya 43,5 dan N3-nya 56,5. Nah, karena data yang ditemukan sudah ada, jadi kita tinggal masukkan ke dalam rumus ini. Nah, jadi 12 per N-nya ini kita masukkan 15 dikali 15 ditambah 1 dikali ini 20 kuadrat didapatkan dari sini N1-nya 20 per 4 dan 4-nya ini didapatkan dari N1-nya jumlah 4. Jadi 20 pangkat 2 per 4 ditambah 43,5 pangkat 2 per 6. 43,5 ini didapatkan dari N2-nya nih 43,5 per 6 kan N2-nya 6. Jadi di sini dimasukkan 6 ditambah 56,5 didapatkan dari sini N3-nya 56,5 pangkat 2 per 5 karena N3-nya jumlahnya 5 dikurang 3 dikali 15 ditambah 1. Tinggal kita hitung nih, ini kan 12 per 15 ditambah 1 16 per 20 pangkat 2 ini kan 400 per 4 43,5 ini kan 43,5 pangkat 2 ini hasilnya kan 1892,25 per 6. Dan 56,5 pangkat 2 ini hasilnya 3192,25 per 5 dikurang 3 dikali 15 ditambah 1 yaitu 16. Jadi tinggal kita masukkan saja nih 12 per 240 dikali ini hasilnya 100 ini 1892,25 hasilnya ini bagi 6 hasilnya 315,375 ditambah 3192,25 per 5 hasilnya 638,45 dikurang 3 dikali 16 yaitu 48. Nih tinggal kita bagi nih 12 per 240 hasilnya 0,05. Ini dijumlahkan nih 100 ditambah 315,375 ditambah 638,45 hasilnya yaitu 1053,825 dikurang 48. Nah, 0,05 dikali 1053,829 yaitu hasilnya 52,69 dikurang 48. Hasil akhirnya yaitu 4,69. Jadi dapat kita ketahui nilai hasil H-nya yaitu 4,69. Selanjutnya yaitu D. Tadi itu kita ketahui kalau di dosen A itu ada dua ranking yang sama, yaitu 4,5 dan 4,5. Jadi TA-nya sama dengan 2. Dan tadi juga di dosen B juga ada dua ranking yang sama, yaitu 7,5 dan 7,5. Jadi TB-nya sama dengan 2. Di dosen C juga ada dua ranking yang sama, yaitu 14,5 dan 14,5. Jadi TC-nya yaitu 2.
Nah, sekarang tinggal kita masukkan ke nilai FK dengan rumusnya yaitu 1 dikurang sigma JI dikali T pangkat 3 dikurang PI per N pangkat 3 dikurang N. Nah, ini 1 dikurang, ini kan 2 pangkat 3 dikurang 2. Nah, ini dapatnya dari sini nih, TA kan 2 nih, dimasukin ke 2 pangkat 3 dikurang 2 ditambah itu juga ini 2 pangkat 3 dikurang 2 juga didapat dari dosen ini jumlahnya sama di dosen B yaitu jadinya 2. Jadi kita masukin 2 pangkat 3 per 2 ditambah 2 pangkat 3 per 2 pangkat 3 dikurang 2 ditambah 2 pangkat 3 dikurang 2 per N-nya kan ini N-nya 15. Jadi 15 pangkat 3 dikurang 15. Ini pangkat 3-nya sudah dari rumus awalnya. Tinggal kita jumlahkan 1 dikurang 2 pangkat 3 bisa 8. Jadi 8 dikurang 2 nya hasilnya 6. Jadi 1 dikurang 6 ditambah 6 per 15 pangkat 3 hasilnya yaitu 3.375 dikurang 15 sama dengan 1 dikurang ini hasilnya 18 per 3.360. Ini kita bagi terlebih dahulu. 18 dibagi 3.360 hasilnya yaitu 0,0053. Jadi kuadratnya yaitu 1 dikurang 0,0053 sama dengan 0,9947. Untuk FK-nya diketahui 0,9947. Selanjutnya kita mencari skalaris dengan rumus H sama dengan 4,69 per 0,9947. Ini 4,69 dapatkan dari sini hasil H-nya per 0,9947 didapatkan dari sini. Hasil akhirnya yaitu 4,7150. Jadi dapat diketahui hanya yaitu 4,7150. Selanjutnya yaitu langkah 5 yaitu menentukan uji hipotesis. H hitung diperoleh dari hasil perhitungan yaitu 4,72. Sedangkan H tabel menggunakan tabel C-square dengan kriteria alfa sama dengan 5% atau 0,05 dan derajat kebebasannya atau dB yaitu K dikurang 1 jadi 3 dikurang 1 sama dengan 2 sehingga diperoleh H tabel sama dengan 5,99. Berdasarkan kriteria uji pada langkah 3 dapat ditulis si hitung sama dengan 4,72 kurang dari si tabel yaitu 5,99. Dengan demikian HA diterima. Langkah 6 yaitu menentukan kesimpulan. Jadi kesimpulan dari hasil yang sudah saya jelaskan yaitu prestasi belajar mahasiswa untuk ketiga dosen berbeda. Baiklah, kita masuk ke nomor selanjutnya yaitu nomor 4. Di sini ada soal yaitu misalkan seorang peneliti ingin mengetahui hasil belajar mahasiswa yang diajar menggunakan 2 metode pengajaran yaitu ekspositori dan diskusi. Faktor metode pelajaran ini akan dilihat efek atau pengaruhnya secara serentak dengan faktor gaya belajar independen atau bebas dan independen atau terikat. 2 metode pelajaran diterapkan pada 2 kelompok atau sampel yang berbeda. Setelah penelitian diperoleh data fiktif sebagai berikut dan data ini berasumsi data berdistribusi normal. Nah, baiklah di sini dapat kita lihat datanya. Yang pertama ada metode pembelajaran dengan expo yang ditandai dengan A1 dan diskusi yang ditandai dengan A2. Nah, di sini kan ada gaya belajarnya yaitu dependen dan independen. Di metode pembelajaran expo yang dependen terlihat data 90, 30, 35, 42, 58, 68, 45 dan 34. Nah, sedangkan yang didiskusi ada datanya yaitu 22, 75, 92, 80, 54, 84, 80 dan 28. Nah, kita beralih ke yang data independen untuk metode pembelajaran ekspositori. Di sini
40, 46, 82, 48, 55, 72, dan 60. Untuk yang diskusi atau A2 dengan gaya belajar independen ada datanya yaitu 30, 48, 76, 15, 75, 90, 90, dan 35. Nah, yang pertama yaitu langkah pertama yaitu menentukan uji homogenitas, di mana hipotesis nol atau H0 yaitu varians data pada 4 kelompok homogen atau tidak berbeda secara signifikan. Nah, untuk hipotesis alternatifnya atau HA yaitu varians data pada 4 kelompok tidak homogen atau berbeda secara signifikan. Untuk langkah yang kedua yaitu statistik uji menggunakan uji Bartlett, dan untuk yang langkah 3 yaitu kriteria uji, di mana terima H0 jika si hitung ruang dari sama dengan isi tabel, dan terima HA jika si hitung lebih besar dari si tabel. Si tabel ini didapat dari DF sama dengan K dikurang 1 dengan 1 dikurang alfa dengan alfanya yaitu 5%. Nah, selanjutnya kita masuk ke langkah keempat yaitu analisis data. Yang pertama, mencari nilai rata-rata masing-masing kelompok. Nah, tadi kan kita menggunakan dua metode yaitu metode expository dan metode diskusi. Dan ada yang dependen dan independen. Nah, itu tuh dipisah satu-satu menjadi A1B1, A1B2, A2B1, dan A2B2. Nah, di sini A1B1 datanya ada 90, 30, 35, 42, 58, 68, 45, 34. Nah, selanjutnya ini dijumlahkan dan jumlahnya itu 402. Nah, yang untuk A1B2 yaitu ada 32, 40, 46, 82, 48, 55, 72, 60, dan dijumlahkan hasilnya 435. Yang selanjutnya adalah A2B1, datanya ada 22, 75, 92, 80, 54, 84, 80, 28, dan dijumlahkan hasilnya yaitu 515. Untuk selanjutnya yaitu A2B2, datanya ada 30, 48, 76, 15, 75, 90, 90, 35, dan jumlahnya adalah 459. Selanjutnya yaitu mencari X bar atau nilai rata-ratanya. X bar A1B1 sama dengan 402/8. 8 ini didapat dari jumlah data yang ada yaitu ada 8. Hasilnya yaitu 50,25. Selanjutnya adalah X bar A1B2 yaitu 435/8. Hasilnya adalah 54,38. Yang selanjutnya adalah X bar A2B1 sama dengan 515/8 sama dengan 64,38. Selanjutnya adalah X bar A2B2 yaitu 459/8, hasilnya yaitu 57,38. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu mencari varians masing-masing kelompok. Yang pertama, varians data A1B1. Nah, datanya ini didapat dari sini. Tinggal kita pindah ke sini. Yang pertama yaitu mencari X1 dikurang X bar. Jadi ini 90 dikurang dengan 50,25. Dan untuk tabel di samping yaitu X1 dikurang X bar pangkat 2. Jadi hasil ini X1 dikurang X bar dipangkatkan 2 jadi 39,75. Hasilnya yaitu 1580,06. Begitu juga selanjutnya nih yang kedua kan 30, jadi 30 dikurang 50,25. Hasilnya kan negatif 20,25. Untuk X1 dikurang X bar pangkat 2-nya yaitu 410,06. Nah, begitu juga yang data ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh sampai ke 8. Untuk yang selanjutnya ini kan kita dapat nih hasilnya X1 dikurang X bar pangkat 2. Tinggal kita jumlahkan nih 1580,06 ditambah 410,06 ditambah 235,56. Begitu juga selanjutnya sampai
Jadi 2960,48 per N. N-nya ada 8, soalnya datanya ada 8. Jadi 2960,48 per 8,1 yaitu 7. Hasilnya adalah 422,92. Jadi nilai varian untuk data A1, B1 atau X1 adalah 422,92. Nah, yang selanjutnya adalah mencari varian data A1, B2 atau X2. Di sini ada datanya yaitu 32, 40, 46, 82, 48, 55, 72, 60 dan jumlahnya yaitu 435. Nah, caranya itu sama dengan yang mencari yang sebelumnya yaitu X1. Jadi ini 30. Jadi kan mencari X2 dikurang X bar. Ini data yang pertama 32 dikurang 54,38. Hasilnya yaitu negatif 22,38. Untuk tabel sampingnya yaitu mencari nilai X2 dikurang X bar pangkat 2. Jadi hasil dari X2 dikurang X bar ini kita pangkatkan 2. Hasilnya yaitu 500,86. Nah, untuk yang data kedua ini kan 40. Jadi 40 dikurang 54,38. Hasilnya yaitu negatif 14,38. Nah, selanjutnya yaitu ini dipangkatkan 2 ini negatif 16,38-nya. Hasilnya yaitu 206,78. Nah, begitu juga data selanjutnya yang 46, 82, 88, 55, 72 sampai 60. Caranya sama seperti yang sebelumnya. Untuk yang selanjutnya yaitu kita jumlahkan hasil dari X2 dikurang X2 pangkat 2. Jadi 500,86, 260,78 ditambah 70,22, 762,86, 40,70, 0,38, 310,46, 31,58 ini digunakan semuanya. Dan mendapatkan hasilnya yaitu 1923,84. Untuk yang selanjutnya adalah mencari varian X A1 B2. Rumusnya yaitu sigma X2 dikurang X2 pangkat 2. Ini didapat dari sini. Jadi 1923,84 dibagi N kurang 1. N-nya ada 8 dikurang 1 jadi 7. Hasilnya yaitu 274,83. Jadi didapatlah hasil varian data A1 B2 atau X2 yaitu 274,83. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu varian data A2 B2 atau X3. Nah, datanya di sini ada 22, 75, 92, 80, 54, 84, 80 dan 28. Dan jumlahnya adalah 515 dengan X bar 64,38. Caranya sama seperti yang sebelumnya yaitu ini 22 dikurang dengan 64,38. Hasilnya yaitu negatif 42,38. Nah, yang tabel selanjutnya yaitu X3 dikurang X bar pangkat 2. Jadi hasil dari ini hasil dari X3 dikurang X bar pangkat 2. Hasil dari X3 dikurang X bar dipangkatkan 2. Jadi hasilnya yaitu 1796,06. Begitu juga untuk data selanjutnya dari 75 sampai 28 caranya sama seperti yang sebelumnya. Nah, untuk selanjutnya kita akan mencari jumlah dari X3 dikurang X pangkat 2 yaitu 1796,06 ditambah 112,78 762,86 ditambah 0,3,98 ditambah 107,74 dan 3,94 ditambah 1323 hasilnya yaitu 4975,84. Selanjutnya kita akan mencari varian X2 B1 atau X3 yaitu rumusnya sigma X3 dikurang X bar pangkat 2 per N kurang 1. Ini kita dapat dari sini hasilnya yaitu 4975,84 per 8,1. Hasilnya yaitu 710,83. Jadi hasil dari varian
kelompok. Yang pertama, log variasi X A1 B1 sama dengan log 422,92, hasilnya yaitu 2,63. Yang kedua yaitu log variasi X A1 B2 sama dengan log 274,83, hasilnya yaitu 2,44. Yang selanjutnya adalah log variasi X A2 B1 dengan log 710,83, hasilnya yaitu 2,85. Yang terakhir adalah log variasi X2 B2 sama dengan log 845,69 sama dengan 2,93. Yang keempat adalah mencari nilai DF yang kelompok, di mana rumusnya yaitu DF A1 B1 sama dengan N-1. N-nya ini 8 1 sama dengan 7. Begitu juga selanjutnya yaitu DF A1 B2 sama dengan N-1 sama dengan 8-1 yaitu 7. DF A2 B1 sama dengan N-1 sama dengan 8-1 yaitu hasilnya 7. Yang terakhir adalah DF A2 B2 sama dengan N-1 yaitu 8-1 sama dengan 7. Untuk selanjutnya untuk yang selanjutnya kita akan mencari uji ANOVA 2 jalur. Langkah yang pertama yaitu membuat hipotesis penelitian H0 dan HA. Hipotesis penelitian yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini sebagai berikut, yaitu ada 3 hipotesis, yaitu hipotesis pertama di mana H0 tidak terdapat perbedaan hasil belajar IPA siswa yang diajar dengan metode ekspositori dan diskusi. HA-nya terdapat perbedaan hasil belajar IPA siswa yang diajar dengan metode ekspositori dan diskusi. Nah, untuk hipotesis yang kedua, H0-nya yaitu tidak terdapat perbedaan hasil belajar IPA siswa antara yang bertipe gaya belajar dependen dan independen. HA-nya yaitu terdapat perbedaan hasil belajar IPA siswa antara yang bertipe gaya belajar dependen dan independen. Selanjutnya adalah hipotesis ketiga, di mana H0-nya yaitu tidak ada interaksi antara faktor metode pengajaran dan gaya belajar siswa yang mempengaruhi hasil belajar IPA. Untuk HA-nya adalah ada interaksi antara faktor metode pengajaran dan gaya belajar siswa yang mempengaruhi hasil belajar IPA. Nah, untuk yang langkah kedua yaitu membuat hipotesis statistik. Yang di sini juga ada 3. Yang pertama yaitu hipotesis statistik dengan faktor metode pengajaran, di mana H0-nya yaitu mu1 sama dengan mu2 dan HA-nya yaitu mu1 tidak sama dengan mu2. Yang kedua yaitu dengan faktor gaya belajar, di mana H0-nya yaitu mu1 sama dengan mu2 dan HA-nya yaitu mu1 tidak sama dengan mu2. Untuk yang ketiga yaitu interaksi metode pembelajaran dan gaya belajar, di mana H0-nya sama dengan mu1 sama dengan mu2 dan HA-nya yaitu mu1 tidak sama dengan mu2. Langkah yang ketiga yaitu menentukan taraf signifikasi. Di sini kita menggunakan taraf signifikasi alfa sama dengan 5%. Langkah yang keempat yaitu menentukan statistik uji. Untuk menjawab ini kita menggunakan ANOVA 2 jalur. Dan langkah yang kelima yaitu kaidah pengujian, di mana terima H0 jika F hitung kurang dari sama dengan F tabel dan terima HA jika F hitung lebih besar dari F tabel. Selanjutnya B, menentukan jumlah kuadrat untuk beberapa sumber variasi, yaitu total atau T, antar kelompok A atau A, antar kelompok B atau B, dan antar kelompok AB dan error yaitu atau E. Yang pertama jumlah kuadrat total atau JKT, di mana rumusnya yaitu sigma XT pangkat 2 per sigma XT pangkat 2 per NT sama dengan 119,191 dikurang 1811 kuadrat per 32. Hasilnya yaitu 1019,191
pangkat 2 per sigma XT pangkat 2 per NT sama dengan 119,119 per 1811 pangkat 2 per 32 didapatkan 116,119 dikurang 102.491,2813. Hasilnya yaitu 16.627,72. Yang selanjutnya adalah mencari jumlah kuadrat antar kelompok A atau JKA dengan rumus sigma XA kuadrat per sigma NA dikurang sigma XT kuadrat per NT, di mana di sini yaitu 402 ditambah 435 kuadrat ditambah 515 ditambah 459 kuadrat per 28 dikurang 1811 kuadrat per 32. Didapatlah hasil 103.077,81 dikurang 102.491,28. Hasilnya yaitu 586,53. Untuk yang ketiga yaitu menghitung jumlah kuadrat antar kelompok B atau JKB dengan rumus sigma XB kuadrat per sigma NB dikurang sigma XT kuadrat per NT sama dengan 402 ditambah 515 kuadrat ditambah 435 ditambah 459 kuadrat dikurang 1811 kuadrat per 32. Didapatlah hasil 102.507,81 dikurang 102.491,28. Hasilnya adalah 16,53. Untuk yang selanjutnya adalah menghitung jumlah kuadrat antar kelompok AB atau JKAB dengan rumus sigma XAB kuadrat per sigma N dikurang sigma XT kuadrat per NT dikurang JKA dikurang JKB. Didapatlah hasil 402 kuadrat ditambah 435 kuadrat ditambah 515 kuadrat ditambah 459 kuadrat dikurang 1812 kuadrat per 32 dikurang 586,53 didapat dari sini dan dikurang 16,53 didapat dari sini. Untuk hasilnya adalah 103.341,875 dikurang 102.461,281 dikurang 586,53 dikurang 16,53. Hasil akhirnya yaitu 247,53. Yang selanjutnya adalah menghitung jumlah kuadrat L atau JKE. Rumusnya yaitu JKT dikurang JKA dikurang JKB dan dikurang JKAB. Nah, di sini kan sudah dapat hasilnya, jadi tinggal kita masukkan JKT-nya. JKT-nya yaitu 16.627,72 dikurang 586,53 dikurang 16,53 dikurang 247,53 dengan hasil akhir yaitu 15.777,13. Nah, untuk yang C kita mencari DK, di mana DKT sama dengan NT dikurang 1 yaitu 32 dikurang 1 sama dengan 31. DKA yaitu baris dikurang 1, jumlah barisnya yaitu 2 dikurang 1 sama dengan 1. DKB-nya sama dengan kolom dikurang 1, kolomnya juga 2 yaitu 2 dikurang 1 hasilnya 1. Dan DKAB-nya yaitu DKA dikali DKB yaitu 1 dikali 1 sama dengan 1. Yang D yaitu menentukan nilai variansi, di mana rumusnya adalah JKA dikurang DKA, di mana JKA di sini 586,53 per 1, hasilnya 586,53. Selanjutnya adalah variansi B, di mana rumusnya JKB dikurang JKB per DKB. Di sini JKB-nya 16,53 per 1 sama dengan 16,53. Untuk variansi AB-nya rumusnya yaitu JKAB per DKAB sama dengan 247 dikurang 53
1247,53. Yang terakhir adalah mencari variansi error atau var E, yaitu JKE per DKE sama dengan 15.777,13 per 28 sama dengan 563,47. Yang selanjutnya adalah menghitung F hitung. F hitung A sama dengan variansi A per variansi E, di mana variansi A-nya 586,53 per 563,47, hasilnya adalah 1,04. F hitung B dengan rumus variansi B per variansi E sama dengan 16,53 per 563,47, hasilnya adalah 0,03. Untuk yang selanjutnya adalah F hitung untuk AB, di mana rumusnya adalah variansi AB per variansi E, di mana variansi AB-nya adalah 247,53 per 563,47, hasilnya adalah 0,44. Yang selanjutnya adalah menentukan nilai F tabel. Nilai F tabel ini dapat dicari dengan menggunakan nilai F tabel. Yang pertama, F tabel metode pembelajaran. Pembilangnya sama dengan 1 dan penyebutnya sama dengan 28, maka didapatlah hasil F tabelnya 4,20. 20. Yang selanjutnya F tabel untuk gaya belajar. Pembilangnya atau DKI-nya sama dengan 1 dan penyebutnya sama dengan 28. Jadi F tabelnya sama dengan sebelumnya, yaitu 4,20. Untuk yang selanjutnya adalah F tabel untuk metode pembelajaran dan gaya belajar. Pembilangnya 1 dan penyebutnya juga 28. Jadi F tabelnya sama dengan sebelumnya, yaitu 4,20. Yang keenam yaitu menentukan F hitung dan F tabel. Nah, di sini sudah ada tabelnya. Yang pertama X pro atau dengan tanda A1, di sini ada dependen dan independen. Di mana dependen ini B1 dan independennya itu B2. Dan diskusi yaitu A2, ada juga dependen dan independen. Nah, di sini kan udah ada nilai X nih, X1, X2, X3 dan X4 karena datanya itu ada 4 kelompok. Nah, di X1 ini ada data 90, 30, 35, 42, 58, 68, 45 dan 34 dengan jumlah total 402. Nah, untuk mencari X1 kuadrat ini, yang data di sini tinggal kita kuadratkan, jadi 90 dikali 90 hasilnya 8100. Nah, begitu juga selanjutnya sampai ke data 34. Untuk yang X1 kuadrat ini kita jumlahkan 8100 ditambah 900 ditambah 1225 ditambah 1264 ditambah 3364 ditambah 4624 ditambah 2025 dan ditambah 1156, hasilnya yaitu 23.158. Nah, begitu juga untuk mencari X2 kuadrat. Di sini kita kalikan, jadi 32 dikali 32 hasilnya 1024. Ini kan kita jumlahkan nih, hasilnya 435 dan nilai X2 kuadratnya juga kita jumlahkan, di mana 1024 ditambah 1600 sampai seterusnya ditambah 3600, hasilnya adalah 25.577. Dan untuk X3 ini ada 22, 75, 92 sampai 28, ini kita jumlahkan, hasilnya yaitu 515. Untuk mencari X3 kuadrat ini, data di X3 ini tinggal kita kuadratkan, jadi 22 dikali 22 hasilnya 484. Begitu juga selanjutnya sampai ke data 28. Selanjutnya ini kita jumlahkan 4.484 ditambah 5.605 ditambah selanjutnya sampai ke 784, dapatlah hasilnya 38.129. Nah, ini data yang terakhir atau X4, yaitu di sini ada 30, 48, 76 sampai ke 35. Ini nih untuk mencari X4 kuadratnya sama dengan yang sebelumnya, tinggal kita kalikan 2, 30 sampai dengan 900. Selanjutnya ini untuk data yang di X4 ini kita jumlahkan, dapatlah hasil 459. Begitu juga data yang di X4 kita jumlahkan 900 ditambah 2304 sampai selanjutnya kita tambahkan 1225, dapatlah hasil 32.255.
yaitu 54,38, X bar untuk X3 yaitu 64,38, dan X bar untuk X4 adalah 57,38. Didapatlah jumlah totalnya yaitu 226,39. Nah, ini nih sigma X2 dan sigma X4. Jadi kita lihat nih sigma X2-nya berapa dan sigma X4-nya berapa. Disitukan di sini 435, ini kita masukin, dan 459 kita masukin di sini. Kenapa ini kosong? Karena di sini yang disuruh masukin cuma sigma X2 dan X4. Nah, di sini yang di bawah baru sigma X1 dan X3. Kita lihat jumlah total X1-nya berapa, yaitu 402, kita masukkan ke dalam tabel. Dan sigma X3-nya yaitu 515, kita masukkan ke dalam tabel. Dapatlah totalnya yaitu 917. Nah, selanjutnya adalah sigma X3 kuadrat, yaitu dapat dari sini nih. Sigma X3-nya kan udah dapat nih 402, 435, 515, dan 459. Selanjutnya yaitu tinggal kita kuadratkan, jadi 402 dan 402, hasilnya yaitu 23.158. 435 dikali 435 95.577. 515 dikali 515 hasilnya yaitu 38.129, dan yang terakhir adalah 459 dikali 459 hasilnya adalah 32.225. Jadi 55 hasilnya yaitu 119,191. Nah, dan selanjutnya ada 7, membuat tabulasi ragam angka 2 jalur. Di sini ada kita bikin tabel terdahulu di mana ada sumber variasi, JK, DK, F hitung, dan F tabel. Nah, yang pertama sumber variasinya yaitu antar kelompok A, yang kedua antar kelompok B, yang ketiga antar kelompok AB, dan yang keempat adalah error atau E, dan yang kelima total atau T. Di sini kita masukkan JK-nya dan didapat dari yang sebelumnya yaitu 586,53 untuk yang antar kelompok antar kelompok A, yang antar kelompok B JK-nya yaitu 16,53. Untuk antar kelompok AB JK-nya yaitu 247,53. Error-nya yaitu 15.777,13, dengan totalnya jumlah total semua ini adalah 16.627,72. Selanjutnya adalah DK untuk antar kelompok A yaitu 1, DK untuk antar kelompok B yaitu 1 juga, dan DK untuk antar kelompok AB 1 juga, dan DK untuk error atau E 28. Jadi jumlah totalnya ini di total dapatlah hasil 31. F hitungnya untuk antar kelompok A yaitu 1,04, untuk antar kelompok B 0,03, untuk antar kelompok AB 0,44, dan untuk F tabel sama semua yaitu 4,20. Untuk yang 8 adalah membuat kesimpulan. Ini adalah langkah yang terakhir. Yang pertama kita buat kesimpulan untuk metode pembelajaran, di mana F hitungnya ini sama dengan 1,04 dan F tabelnya sama dengan 4,20. Dari sini kita ketahui bahwa F hitung lebih kecil dari sama dengan F tabel, maka HO diterima, yang dimana artinya tidak terdapat perbedaan hasil belajar IPA siswa yang diajar dengan metode ekspositori dan diskusi. Untuk yang kedua yaitu kita membuat kesimpulan untuk gaya belajar, di mana F hitung didapat 0,03 dan F tabelnya sama dengan 4,20. Di sini dapat kita simpulkan kalau F hitungnya kurang dari sama dengan F tabel, maka HO diterima. Artinya tidak terdapat perbedaan hasil belajar IPA siswa yang bertipe gaya belajar dependen dan independen. Nah, untuk yang terakhir adalah metode pembelajaran dan gaya belajar. Di sini F hitungnya didapatkan 0,44 dan F tabelnya 4,20. Di sini kan dapat kita simpulkan kalau F hitungnya kurang dari sama dengan F tabel, maka terima H0. Artinya ada interaksi antar faktor metode pengajaran dan gaya belajar siswa yang
dapat saya sampaikan, kurang lebihnya atau